Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Nak Wibi bisa bantu Simbo mengambil daun pisang di kebun? Tanya Simbo, ibu mertuanya, sambil menengok Wibi dari balik pintu yang menghubungkan ruang makan dengan ruang tamu. Saat itu Wibi sedang asik dengan koran sorenya di ruang tamu. Dia ditemani Ratri, istrinya yang sedang hamil 3 bulan. Daun pisang untuk apa, Mbok? Wibi balik bertanya. Ini loh, Simbo mau membuat bancakan dan sajen. Tanpa menunggu kesanggupan Wibi, Simbo kembali ke dapur untuk mempersiapkan acara bancakan sore nanti. Aku sebenarnya tidak setuju dengan cara Simbo ini. Meskipun aku lahir dan besar di lingkungan keluarga yang memegang teguh adat dan budaya Jawa. Wibi meletakkan korannya dan memandang Ratri. Ya beginilah Mas, tradisi yang selalu dilaksanakan Simbo. Mungkin Mas sudah tidak terbiasa dengan ini semenjak tinggal lama di Jakarta. Kalau cuma bancakan terus dibagikan pada anak-anak tetangga sih aku nggak apa-apa Rat. Tapi kalau pakai sajian segala, itu yang sekarang aku tidak setuju. Sama saja Simbo itu memberi makan pada lelembut. Wibi menarik nafas panjang, tapi belum juga beranjak dari kursinya. Atau mungkin Simbo mempunyai keinginan tertentu dengan sesajen itu. Karena pada dasarnya sesajen itu adalah permintaan. Dan permintaan kepada lelembut pasti ada imbalannya, Rat. Lanjut Wibi. Jangan berprasangka buruk dulu pada Simbo, Mas. Simbo cuma minta keselamatan untuk keluarga kita. Sebenarnya aku juga begitu, tidak setuju dengan sesajennya. Tapi biarlah Simbo dengan tradisi leluhur yang telah lama diuri-urinya. Sedangkan kita tetap dengan pendapat yang berbeda tentang itu semua. Sudah sana ambil daun pisang dulu untuk Simbo. Ratri tersenyum memandang suaminya. Sementara Wibi hanya bisa menghela nafas panjang. Dan segera beranjak meninggalkan Ratri di ruang tamu menuju kebun di belakang rumah. Sementara itu Simbo kembali sibuk di dapur. Dibantu oleh Bi Warsi, pembantu di rumah Ratri. Ibu Sumiati atau Simbo, kalau Wibi dan Ratri memanggilnya dan lebih dikenal lagi dengan nama Mbok Sum oleh tetangga-tetangga di kampung. Usianya yang sudah mencapai 2/3 abad, tetapi paras wajahnya masih cantik dan terlihat belum begitu tua. Seperti tidak sebanding dengan usianya. Mungkin karena Mbok Sum itu orangnya gerapiak dan sumanak. Pada setiap orang, bahkan pada orang yang lebih muda usianya sekalipun. Mbok Sum juga menjalani hidup ini dengan apa adanya dan tidak banyak menuntut. Trimo ing pandum, begitu kata pepatah orang-orang Jawa zaman dulu yang selalu dipegangnya dan diajarkan pada setiap orang. Setidaknya begitulah pandangan atau penilaian orang-orang di kampungnya pada Mbok Sum. Tapi tidak banyak yang mengetahui secara pasti siapa sebenarnya Mbok Sum, istri kedua dari mendiang Ndoro Sastro ini. Tradisi bancakan dan sesajen ini dilakukan oleh Mbok Sum secara terbuka semenjak kematian ibunya Ratri. Meski tidak ada yang tahu dengan pasti apa penyebab kematiannya, ibunya Ratri meninggal dengan mendekap 3 kantung bunga kantil di kamarnya. Saat itu Mbok Sum beranggapan ada seseorang yang mengganggu keluarganya secara mistis karena ingin memiliki tanah warisan Ndoro Sastro. Dan anggapan itu yang selalu dia tanamkan pada warga kampung. Sama seperti saat kematian Ndoro Sastro dan istri pertamanya dahulu. Keluarga Ndoro Sastro adalah keluarga yang terpandang dan mempunyai banyak tanah warisan di kampungnya. Mereka tinggal di pinggiran timur kota Solo, di tepi sungai Bengawan Solo. Ayah Ndoro Sastro masih ada keturunan darah biru dan selalu rutin mengadakan acara tradisi leluhurnya.
Misal mengadakan bancakan dan sesajen untuk keselamatan keluarganya. Tapi tidak dengan Doro Sastro sendiri. Sehingga setelah ayahnya meninggal dunia, tradisi itu diserahkan sepenuhnya pada istri kedua Doro Sastro, yaitu Mbok Sum. Karena Doro Sastro dan istri pertamanya, Doro Semi, tidak dapat melaksanakan tradisi ini dengan alasan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi mereka selalu mengingatkan pada Mbok Sum agar terus membuat bancakan dan sesajen sebagai ungkapan rasa syukur pada Gusti Allah, supaya usaha Doro Sastro selalu lancar dalam mencari harta kekayaan. Suatu ketika Doro Sastro mengumpulkan kedua istrinya untuk membicarakan tentang pembagian harta warisannya. Sum, sepertinya hartaku semakin bertambah berkat bancakan dan sesajen yang selalu kamu buat. Kata Doro Sastro tersenyum penuh kelegaan. Yo jelas Tondoro, saya memang tidak bisa bekerja membantu Doro Sastro secara langsung seperti Mbak Yusemi. Tapi apa yang telah saya lakukan selama ini pasti banyak membantu kelancaran usaha Doro Sastro juga toh. Mbok Sum tersenyum manja diiringi anggukan kepala Doro Sastro. Sementara Doro Semi hanya diam sambil memperhatikan tingkah Mbok Sum. Tapi apa yang sudah kamu lakukan tidak akan sebanding dengan pekerjaanku itu. Kata Doro Semi menatap sinis pada Mbok Sum. Ya ndak apa-apa toh Mbak Yusemi, yang penting suamiku bisa seneng dan tersenyum bahagia karena hartanya bertambah banyak. Sudah, kalian telah membantuku sesuai kemampuan kalian. Tapi untuk harta warisanku kelak, aku sudah memutuskan. Aku akan membuat surat warisan. Kata Doro Sastro menengahi. Aku harap Kang Mas Sastro dapat berlaku adil. Kata Doro Semi sambil memegang tangan suaminya. Doro Sastro pun mengangguk menyetujuinya. Pikirkan juga keluargaku Doro, harta warisanmu dapat sedikit mengangkat derajat keluargaku di kampung. Selam Mbok Sum. Masalah keluargamu di kampung, aku tidak bisa berbuat banyak, Sum. Doro Sastro menghela nafas panjang, kemudian memandang Mbok Sum dalam-dalam. Maksud Doro, itu tidak adil. Apa karena saya bukan istri resmi Doro Sastro, sehingga Doro tega berlaku demikian? Tanya Mbok Sum memprotes keputusan suaminya. Doro Sastro hanya diam, sesuatu yang dulu tidak pernah terfikirkan saat memutuskan menikahi mantan istri dari teman baiknya yang telah meninggal terlebih dahulu. Sementara itu Mbok Sum yang telah dibuat kecewa oleh keputusan Doro Sastro selalu membujuk suaminya agar mendapat pembagian harta warisan sama besar. Tetapi Doro Sastro tetap pada keputusannya. Rasa kecewa Mbok Sum semakin menumpuk dan telah dipendamnya bertahun-tahun hingga Doro Sastro menikahkan putri tunggalnya. Ini tidak boleh terjadi. Jika Doro Sastro sampai mempunyai cucu, maka akan semakin kecil kemungkinanku untuk memperoleh harta warisan Doro Sastro. Kalau begitu, aku akan merebut semua harta warisan itu dengan cara apapun. Misteri kematian Doro Sastro dan istri pertamanya sampai sekarang tidak pernah terungkap. Hingga warga kampung mulai curiga Mbok Sum melakukan perjanjian tumbal dengan lelembut. Tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menyelidikinya karena putri tunggal Doro Sastro atau ibunya Ratri dan suaminya sudah mengikhlaskan kematian tersebut. Hubungan mereka dengan Mbok Sum masih terjalin dengan baik hingga mereka dikaruniai seorang anak, Ratri namanya. Dan mereka pun tetap menganggap Mbok Sum sebagai ibu kandungnya sendiri. Sementara Mbok Sum sendiri tidak dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Doro Sastro. Waktu terus berjalan hingga peristiwa terbunuhnya anggota keluarga Doro Sastro kembali terulang, menimpa ibunya Ratri. Dan tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Mbok Sum begitu pandai dan rapi menutupi kejadian yang sebenarnya. Dan rahasia itu tetap tersimpan hingga sekarang. Penyebab kematian Doro Sastro beserta istri pertama dan anak tunggalnya, ibunya Ratri, itu pun tidak akan pernah terungkap. Meski begitu warga kampung tetap mencurigai Mbok Sum melakukan perjanjian tumbal untuk yang kedua kalinya dengan mengorbankan ibunya Ratri.
Tetapi alibi-alibi dari Mbok Sum dan perilaku-perilaku baik yang terus dilakukannya pada tetangga sekitar dapat meredam kecurigaan warga. Lambat laun cerita mistis tentang kematian 3 anggota keluarga Ndoro Sastro itu pun mereda. Orang-orang kampung mulai menghormati Mbok Sum sebagai seseorang yang dituakan di kampungnya, tetapi tidak dengan Ayah Ratri. Setelah kematian istrinya, menantu Ndoro Sastro itu tetap mencurigai Mbok Sum ada di balik semua kejadian terbunuhnya 3 anggota keluarga Ndoro Sastro secara mistis. Untuk menutupi kecurigaan itu, Mbok Sum ikut mengasuh Ratri kecil dan melaksanakan ritual bancakan dan sesajen dengan alasan untuk keselamatan Ratri dan keluarganya. Tetapi kecurigaan Ayah Ratri semakin besar. Dia berusaha menjauhkan Ratri kecil yang saat itu baru berusia 4 tahun dengan tidak melibatkan secara langsung pada ritual bancakan dan sesajen yang selalu dilakukan oleh Mbok Sum. Itu dilakukan agar Ratri tidak terjebak dan menjadi korban pada perjanjian tumbal berikutnya. Ayah Ratri berhasil menjaganya dan Ratri pun selamat hingga beranjak dewasa, menikah dan mempunyai anak. Tetapi rahasia besar Mbok Sum akan tetap menjadi rahasia karena Ayah Ratri tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mengungkap penyebab kematian istri dan kedua mertuanya. Ratri pun tidak pernah mengetahui kronologi dan penyebab meninggalnya ibu kandung serta kedua kakek dan neneknya. Sementara itu Mbok Sum merasa di atas angin karena Ayah Ratri tetap menjalin hubungan yang baik dengannya, seperti yang telah dilakukan oleh ibunya Ratri. Ayah Ratri pun mengenalkan Mbok Sum pada Ratri sebagai neneknya. Rupanya sang ayah tidak ingin ada dendam di hati Ratri, meskipun bahaya besar mengancam jiwa Ratri. Itulah sebabnya mengapa Ratri mempunyai prinsip yang berbeda dengan Mbok Sum tentang tradisi bancakan dan sesajen di keluarganya, meskipun dia sendiri sudah terbiasa dengan tradisi leluhur tersebut. Ratri juga tidak mempunyai prasangka buruk apa-apa terhadap Mbok Sum. Setelah dewasa, Ratri memanggil Mbok Sum dengan sebutan Simbok dan menganggapnya seperti ibu kandungnya sendiri karena wajah Mbok Sum yang masih tetap terlihat awet muda. Simbok mau membuat bancakan lagi. Minggu lalu kan sudah untuk acara bancakannya Ayu. Ini untuk siapa? Tanya Ratri sambil memperhatikan kesibukan Mbok Sum di dapur. Iyo benar, sekarang ini bancakan untuk kamu, Nduk. Kalian kan berbeda weton, dino dan pasarannya. Jadi Simbok buatkan bancakan lagi. Jawab Simbok Sum sambil tersenyum. Simbok, aku kan sudah dewasa, tidak ada bancakan juga tidak apa-apa kok. Maksud Simbokmu itu bancakan untuk calon anak keduamu, kata Mbok Sum tersenyum sambil menghampiri Ratri. Beliau mengelus-elus perut Ratri dan memanjatkan doa keselamatan untuk calon cucu keduanya. Nah, sebenarnya tidak perlu bancakan segala, cukup dengan doa seperti yang Simbok panjatkan tadi. Apa Simbok tidak repot besok bulan depan harus membuat 2 bancakan untuk kedua cucumu itu? Simbok kan sudah tua, takutnya nanti kecapean. Tidak, Nduk, ini sudah tradisi. Tidak baik meninggalkan tradisi yang sudah turun-temurun. Dan juga seharusnya kamu juga ikut membantu Simbok melaksanakan tradisi ini. Ratri terdiam mendengar jawaban Simboknya. Dia memperhatikan semua upu-rambing yang harus disiapkan untuk sebuah ritual bancakan. Begitu banyak dan pating celekening. Ratri membayangkan seandainya dia mempunyai 3 atau 4 anak, bagaimana akan mempersiapkan itu semua. Dalam 1 bulan saja, dia harus membuatkan bancakan untuk ke-4 anaknya yang mungkin saja sama wetonnya atau tanggal lahir, tetapi berbeda hari dan pasarannya. Karena bancakan ini diadakan berdasarkan dino dan pasaran kelahiran anak pada setiap bulan, bukan pada wetonnya. Weton atau tanggal kelahiran yang sama akan mempunyai dino pasaran yang berbeda-beda pada tiap bulan dan tahunnya. Begitulah hitungan hari kelahiran di tradisi masyarakat Jawa. Oh ya, Nak Wibi mana? Tadi suamimu Simbok minta tolong untuk mencari daun pisang. Mungkin masih di kebun belakang, Mbok.
Sebentar kemudian Wibi masuk ke dapur melalui pintu belakang sambil membawa beberapa lembar daun pisang permintaan si Mbok Sum. Dia sempat mendengar perbincangan tentang bancakan itu dari luar. Iya Mbok, tidak dibancaki juga tidak apa-apa. Sepertinya anak-anak di kota juga begitu dan mereka juga sehat-sehat dan bisa pandai juga kok. Wibi menyaut pembicaraan mereka. Ah, kalian berdua itu mentang-mentang sudah sekolah tinggi terus melupakan tradisi leluhur, kata Mbok Sum sedikit sewot. Sesaat kemudian Mbok Sum terlihat diam, tetapi raut wajahnya memancarkan sedikit kekecewaan karena sikap mereka yang tidak mendukungnya. Wibi dan Ratri hanya bisa saling pandang dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka memang mempunyai prinsip atau pendapat yang berbeda tentang tradisi leluhur itu. Mbok Sum kemudian melanjutkan acara memasaknya agar bancakan segera siap dibagikan sore nanti sehabis waktu asar. Ayo nak, bantu Simbok membawakan tampah itu, pinta Mbok Sum pada Wibi. Sebuah meja panjang terlihat oleh Wibi. Setelah menurunkan tampah di meja tersebut, Mbok Sum menuju rumah tetangga, menghampiri dua orang bocah yang sedang bermain di sana. Le, panggil teman-temanmu yo, ada bancakan di rumah Simbok. Baik Mbok Sum, jawab kedua bocah tersebut menghentikan permainannya. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Masih ada tampah lagi nak, tolong dibawa ke sini, tapi jangan tampah yang kecil. Memangnya kenapa tampah yang kecil tidak boleh dibawa keluar Mbok? Tanya Wibi keheranan. Itu sesajen untuk mau rekso, kata Mbok Sum pelan tetapi tegas dan terdengar jelas oleh Wibi. Mau rekso Mbok? Iya, bau rekso kampung ini agar semua warga memperoleh berkah keselamatan, termasuk calon anak keduamu nantinya. Bau rekso sebuah nama yang sudah lama sekali tidak terdengar di telinga Wibi semenjak dia merantau ke Jakarta dan tinggal beberapa tahun lamanya di sana. Terus mau dibawa kemana tampah yang kecil itu Mbok? Dia merasa tidak nyaman ketika mendengar Mbok Sum akan memberikan sesajen untuk bau rekso. Ada sebuah tempat, tapi nanti setelah Ratri mau melaksanakan tradisi leluhur kembali, akan Simbok tunjukkan tempatnya pada kalian. Sekarang biar Simbok simpan dulu sesajen ini di kamar Simbok. Wibi hanya tertegun mendengar jawaban dari Simbok. Rupanya Mbok Sum ingin agar Wibi dan Ratri kembali melaksanakan tradisi leluhur yang telah lama sekali mereka tinggalkan. Suatu harapan yang sulit diterima olehnya. Wibi segera kembali ke dapur untuk mengambil satu tampah lainnya dan diberikan kepada Mbok Sum. Sore itu juga bancakan untuk calon bayi anak kedua Wibi dan Ratri segera dibagikan pada anak-anak tetangga sekitar. 2 tahun setelah kelahiran cucu pertamanya, Doro Ayu, ayah Ratri meninggal. Mbok Sum semakin keras berusaha mengambil hati Ratri supaya mau melaksanakan ritual bancakan dan sesajen dengan alasan untuk keselamatan keluarga. Tapi usaha itu tetap belum membuahkan hasil karena Wibi, suami Ratri, dapat menjaga serta melindungi Ratri dan Ayu seperti pesan ayah mertuanya. Ratri sendiri pun tidak mengetahui ada maksud apa di balik semua keinginan Mbok Sum itu. Setelah kematian ayah mertuanya, Wibi pun pulang kembali ke Solo. Dia tinggal bersama istri serta Mbok Sum, nenek mertuanya yang telah dianggap sebagai ibu mertua. Setelah menetap di Solo, Wibi mencari pekerjaan. Dia kemudian diterima bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi yang mengharuskan dia untuk sering pergi keluar kota dengan waktu yang tak tentu. Bahkan kadang-kadang pulang malam juga. Kini Doro Ayu, atau bisa dipanggil dengan nama Ayu saja, sudah berusia 4 tahun. Semenjak menetap di Solo, yang berarti sudah 2 tahun, Wibi kembali merasakan dan mengalami lagi ritual-ritual dalam tradisi leluhur yang telah lama dia tinggalkan, yaitu bancakan weton kelahiran Ayu dan setiap bulan selalu dilaksanakan oleh Mbok Sum. Bancakan dan sesajen adalah salah satu tradisi peninggalan leluhur atau orang-orang Jawa zaman dulu. Bancakan adalah ritual untuk memohon berkah atas kelahiran seorang anak pada Gusti Allah. Sedangkan sesajen adalah ritual untuk memohonkan keselamatan pada Gusti Allah dan kekuatan gaib lain yang menguasai seluruh tempat
atau benda-benda tertentu. Suatu kepercayaan yang bertolak belakang dengan prinsip Wibi sekarang ini. Menurutnya ada bias permohonan di sana, karena menyertakan kekuatan gaib lain yang notabene adalah makhluk ciptaan Gusti Allah itu sendiri. Lelembut itu muncul karena sugesti pikiran manusia, dan manusia itu sendiri yang mengharuskan membuat sesajen untuk meredam sugestinya. Tetapi bagi Mbok Sum, dia memang menginginkan kehadiran lelembut itu untuk membantu memenuhi keinginannya. Mbok Sum telah mempersiapkan semua itu dengan segala macam ubu rambenya. 2 kali dalam sebulan, Mbok Sum melaksanakan hajat itu dengan dalih untuk mendoakan keselamatan bagi kedua cucunya. "Dokternya jam berapa, Mas?" tanya Ratri ketika melihat suaminya sudah sampai di rumah. "Nanti jam 1, jawab Wibi sambil menyeruput teh hangat buatan Ratri. Beberapa saat kemudian Mbok Sum datang sambil membawa masakannya. Beliau agak terkejut melihat Wibi sudah sampai di rumah. "Suamimu sudah pulang, Dok? Ada apa?" "Mau mengantarku periksa kandungan, Mbok." "Harus sekarang?" "Iya, Mbok, harus siang ini. Dokternya nanti datang jam 1. Simbo diam beberapa saat sambil masih memperhatikan Ratri, seperti ada sesuatu yang akan disampaikannya. Kemudian diambilnya serbet makanan untuk mengeringkan tangannya yang sebenarnya tidak basah. Wibi ikut memperhatikan Mbok Sum. Dilihatnya Mbok Sum menarik nafas panjang sebelum menyampaikan maksudnya. "Ini hari pantangan, kesempatan bagiku untuk membujuk Ratri agar mau melakukan sesajen untuk Mbok," kata Mbok Sum dalam hati sambil memandang Ratri dengan sedikit tersenyum. Dia kemudian berjalan perlahan ke arah Ratri dan memegang kedua bahunya. Pandangan matanya berubah, sorot matanya menjadi tajam menatap kedua mata Ratri. "Ada apa, Mbok? Kenapa si Mbok menatapku seperti itu?" "Harus sekarang, tidak bisa ditunda besok atau lusa?" tanya Mbok Sum dengan nada berat. Ratri hanya menggeleng. Dia merasakan ada yang aneh dengan nada bicaranya Simbo. "Minggu ini dokternya cuma praktek hari ini saja, Mbok. Ada seminar beberapa hari di luar kota, jadi ya harus hari ini juga, Mbok." "Bukannya Simbo tidak setuju kalau kamu pergi periksa kandungan. Hanya saja hari ini hari Selasa Kliwon, Dok. Jam-jam segini pada hari ini merupakan pantangan bagi orang Jawa dulu untuk bepergian melaksanakan hajatnya." "Pantangan bepergian, Mbok? Jadi kami dilarang untuk pergi siang ini?" tanya Ratri. Mbok Sum hanya mengangguk. "Itu tradisi leluhur, Nduk, sudah berjalan sejak dulu dan diyakini secara turun-temurun. Simbo harus mengingatkan, sebagai orang Jawa, mestinya kita harus ngurut-nguruti atau melestarikan tradisi sendiri. Walaupun orang bilang zaman sudah berubah, sebuah pantangan akan ada sukerta kalau dilanggar," kata Mbok Sum menjelaskan. "Tapi Mbok, zaman memang sudah berubah dan banyak orang Jawa di kota-kota besar yang sudah meninggalkan tradisi ini. Mereka pergi kemana-mana tanpa memperhitungkan hari baik atau hari buruk bagi mereka, dan mereka aman-aman saja," kata Wibi tanpa bermaksud membantah Mbok Sum. "Yang namanya melanggar pasti akan ada sukerta atau akibat buruknya, meskipun hanya kecil pasti akan mengikutimu. Tidak hari ini, mungkin besok atau lusa. Tetap akan ada perhitungannya, kecuali kalau kalian nanti menebusnya dengan satu syarat." "Syarat?" tanya Wibi yang sedari tadi memperhatikan percakapan mereka. "Syarat apa, Mbok?" "Syarat ini sebenarnya mudah dan tidak berat bagi kalian. Cuma kalian merasa enggan saja untuk melaksanakannya, karena kalian merasa sudah menjadi orang modern sehingga mengesampingkan hal itu." "Apa itu, Mbok?" "Sesajen," jawab Mbok Sum dengan nada berat. "Kalian nanti harus melaksanakan sesajen sebagai ungkapan rasa permintaan maaf kalian pada leluhur karena telah melanggar pantangan." Ada ketegasan dalam kalimat Mbok Sum dan sorot matanya memancarkan harapan akan terlaksanakannya keinginan yang selama ini tertunda.
agar Ratri mau melaksanakan ritual bancakan dan sesajen yang selama ini telah Mbok Sum lakukan. Dia sedikit tersenyum dan optimis meski usahanya belum sepenuhnya berhasil. Pukul 1:15 menit, siang yang begitu panas dan ruang tunggu dokter praktek kandungan di sebuah rumah sakit swasta di kota Solo terasa panas bagi Wibi. "Ibu Ratri ning Tias, silakan masuk Bu." "Ada keluhan apa Bu?" "Tidak ada keluhan apa-apa dok, cuma kontrol rutin biasa." "Ini kontrol keberapa Bu?" "Ketiga dok." "Bukankah dokter itu sudah membaca buku kontrol dan mestinya sudah tahu? Kenapa mesti tanya segala?" tanya Wibi dalam hati. Agak lama dokter itu mengamati gambar calon bayi di layar monitor USG. Wibi memerhatikan mulut dokter muda itu bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu. Dan sepertinya dia tidak puas dengan hasil pemeriksaannya sendiri. Ditekannya tombol-tombol pada monitor tersebut dan tak berapa lama kemudian muncul 2 lembar foto rongsen hasil sensor USG. "Ada apa dok? Bagaimana bayi saya dok?" "Calon bayi, itu baru calon bayi," jawab sang dokter sambil menatap tajam mata Ratri. Iya dok, calon bayi. Terus calon bayi saya kenapa dok?" "Calon bayi usia 3 bulan ini kelihatan kecil sekali dan besarnya tidak sesuai dengan usia kandungan ibu. Bisa dikatakan bahwa embrio ini sudah tidak berkembang," jawab dokter muda itu. Terus bagaimana dok?" "Tidak ada jalan lain, harus dikuret." "Apa dok? Dikuret? Bukankah itu sama saja dengan digugurkan?" "Iya, dikuret. Tidak ada kamus dalam hidupku untuk menggugurkan kandungan istriku. Pasti ada jalan keluarnya dok." Sementara itu Ratri hanya bisa terduduk lemas di kursi, sedangkan Wibi berada dalam puncak kegelisahan. Rupanya peristiwa inilah yang memicu timbulnya getar-getir gelisah yang dirasakan Wibi semenjak mereka tiba di ruang tunggu pasien tadi. "Ayo mas, kita pulang," ajak Ratri. Pandangan mata Wibi kembali normal. "Silakan datang lagi secepatnya, calon bayi istri bapak harus segera dikuret," katanya sambil memberikan foto rongsen USG tersebut. Selang beberapa hari kemudian, Wibi dan Ratri mendatangi rumah dokter sepuh untuk memeriksakan kandungan Ratri. Mereka berharap pada Gusti Allah agar memberikan keajaiban di balik kasus yang menimpa kandungan Ratri. Ini memang kecil sekali bentuknya, sepertinya baru berusia 12 minggu. Jadi memang masih kecil, kata dokter sepuh. "Tapi menurut perhitungan kami sudah lewat 3 bulan dok." "Mungkin ibu salah hitung, tapi tidak apa-apa. Kita lihat perkembangan selanjutnya, masih bisa diobati," kata dokter sepuh sambil menulis sebuah resep obat. Lega rasa hati mereka berdua mendengar kata-kata dokter sepuh tersebut. Ratri bagai tersugesti dengan kata-kata tersebut dan kembali bersemangat. "Bagaimana calon bayimu, Nduk?" "Tidak apa-apa, Mbok. Masih ada harapan. Ini coba diberi obat, diminum setiap hari. Semoga saja bisa berhasil." "Syukurlah kalau begitu. Simbok juga mendoakan supaya kamu dan calon bayimu itu sehat. Tapi kamu harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Jangan mengabaikan pantangan leluhur." Simbok, Mbok yo doakan saja Mbok. Jangan menakut-nakuti dengan pantangan dan tradisi leluhur begitu. Zamannya sudah berubah dan itu hanya kebetulan terjadi bersamaan Mbok. Dan kata dokter, itu kejadian medis yang sudah sering terjadi. Perbedaan pendapat tentang tradisi leluhur kerap kali menimbulkan perdebatan di antara Wibi dan Ratri. Di satu pihak dengan Mbok Sum pada pihak yang lain, yang pada akhirnya akan berujung pada permintaan Mbok Sum pada Ratri untuk melaksanakan ritual sesajen. Dan entah kenapa selalu ada kejadian-kejadian mistis menimpa Ratri dan anak dalam kandungannya. Setelah perdebatan itu, Wibi dan Ratri tidak mau berpikir kalau itu semua terjadi karena pengaruh lelembut yang mencoba mengambil peran dalam kehidupan rumah tangganya. Lelembut yang mungkin memanfaatkan Mbok Sum untuk mensugesti mereka berdua tentang tradisi leluhur yang telah lama mereka tinggalkan. Tetapi untunglah hingga bulan kelima usia kandungan Ratri ini,
Kejadian mistis itu tidak sampai melukai Ratri dan calon bayinya. Dia pun tetap dengan aktivitas mengajarnya setiap hari sebagai guru di sekolah menengah pertama dekat tempat tinggalnya. Dan pagi itu, sehari setelah kontrol kandungannya, dia seperti biasa, Ratri sudah masuk ke kelasnya, menunggu bel tanda masuk kelas berbunyi. Dia duduk santai di kursi meja kerjanya. Diperhatikannya murid-murid yang masih bermain di luar kelas. Beberapa saat sebelum bel masuk berbunyi, tiba-tiba seorang murid perempuan masuk kelas sendirian. Murid itu berjalan tergesa-gesa sambil menundukkan kepalanya. Dia berjalan melewati depan meja guru tanpa menoleh dan tanpa menyapa Ratri sebagai gurunya. Murid itu menuju bangku pojok belakang di sebelah kanan meja Ratri yang duduk diam bersandar pada kursinya. Pandangannya masih tertunduk. Ratri mendiamkannya dengan maksud nanti setelah jam masuk kelas akan memberikan nasihat pada semua murid tentang sopan santun terhadap guru. Tak lama kemudian terdengar bel tanda masuk kelas. Salah satu siswa putri berlari masuk duluan dan berhenti di depan meja Ratri. "Pagi, Bu." "Putri, kamu dari mana? Bukannya kamu tadi sudah masuk kelas? Dan ibu tidak melihatmu keluar lagi dari ruangan ini?" "Ibu, Putri dari tadi masih di luar, belum masuk kelas kok." "Bukannya kamu tadi..." kata Ratri sambil menengok ke bangku Putri. Ratri menghentikan perkataannya begitu melihat bangku di pojok belakang itu ternyata sudah ada yang menduduki. Seorang anak perempuan berseragam SMP juga dan mirip sekali dengan Putri. Dan tiba-tiba anak itu menoleh ke arah Ratri. "Duh Gusti Allah, berikan hambamu ini kekuatan dan jauhkan dari gangguan lelembut yang selalu mengikutiku ya Allah." Doa Ratri dalam hati ketika mengetahui anak itu bermuka rata. Seketika Ratri mengalihkan pandangannya ke arah Putri yang masih diam berdiri di depan mejanya. Dan semilir angin berhembus pelan seperti meniup perut Ratri. Dia merasakan udara dingin mengalir dan masuk ke dalam perutnya. "Ada apa, Bu?" Tidak apa-apa. Putri, sudah kamu duduk di sana," kata Ratri sambil menengok kembali ke kursi Putri. Kursi itu telah kosong. Anak perempuan bermuka rata itu telah menghilang entah kemana. Ratri menghela nafas panjang dan mengelus-elus perutnya. Putri kemudian duduk di bangkunya seperti murid-murid yang lain. Pelajaran pun dimulai. Suasana hening ketika semua murid sedang mengerjakan soal yang ditulis Ratri di papan tulis. Tiba-tiba Ratri mendengar suara senandung anak perempuan. Suara itu sepertinya berasal dari bangku pojok belakang. Suara itu dari bangku Putri. "Putri, kamu bersenandung?" "Tidak, Bu," jawab Putri sambil terus menulis. Sejenak senandung itu berhenti ketika Putri menjawab pertanyaan Ratri. Kemudian sayup-sayup terdengar kembali dan semakin lama semakin jelas. Senandung itu pun memberikan reaksi pada bayi di dalam perut Ratri. Dia merasakan gerakan-gerakan bayinya seperti mengikuti irama senandung itu. Ada apa ini? Apa itu senandung lelembut yang berusaha mempengaruhi bayiku? Dia teringat kembali perkataan simboknya tentang lelembut itu. Ratri terlihat panik dan segera keluar menuju ruang guru. Dia duduk beristirahat sambil mengelus-elus perutnya yang terasa mengeras seperti sedang berkontraksi. Diminumnya beberapa teguk air putih untuk meredamkan rasa paniknya. "Duh Gusti Allah, berikanlah keselamatan dan lindungan anakku ini." Dan semilir angin berhembus pelan membawa aroma wangi bunga melati di ruangan guru. Ratri semakin gelisah dan tercipta sebuah halusinasi di sana. Ruangan guru bagikan dunia lain baginya. Di telinganya tiba-tiba terdengar semacam suara riuh rendah bersaut-sautan. Ratri seperti berada di tengah-tengah kerumunan orang yang tidak kelihatan. Seperti ada yang mencengkram pikiran dan perasaannya. Seperti ada yang menguasai jiwanya. Ratri berusaha melawan dengan sepenuh keyakinannya. Bayangan lelembut yang mengikuti bayinya muncul kembali.
Kata-kata simboknya waktu itu seolah-olah membelenggu dan mensugesti pikirannya untuk mengakui eksistensi lelembut tersebut. Lelembut itu apakah ingin menguasai jiwaku? Kata Ratri dalam hati. Kata-kata Ratri itu bagikan air yang menerjang pondasi keyakinan Ratri sendiri. Dan lambat laun halusinasi di alam bawah sadarnya semakin kuat. Senandung itu seperti mengajak bayi yang ada di dalam kandungan Ratri untuk keluar dari perutnya. Ratri merasakan kontraksi yang semakin kuat dan kulit perutnya serasa diiris-iris sembilu. Dia merasakan gerakan-gerakan aneh dalam perutnya yang serasa akan merobek-robek kulit perutnya. Bayiku mau keluar. Jangan kau ajak bayiku keluar. Siapa kau? Jangan ganggu aku. Jangan ganggu bayiku. Ratri berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan saja. Dia hanya bisa mendesah sambil memegangi perutnya yang terasa mau pecah. Tiba-tiba muncul sepasang tangan berwarna gelap dengan kuku-kuku runcingnya. Sepanjang tangan itu terlihat mengayun-ayun, bagaikan membuat guratan untuk merobek perut Ratri. Semakin dekat dan ujung kuku runcingnya mengenai baju yang dipakai Ratri hingga tembus ke kulit perutnya. Ratri berteriak histeris melihat darah keluar dari kedua luka robek di perutnya. Darah itu muncrat kemana-mana hingga mengenai sepasang tangan gelap itu dan mengubah warnanya menjadi merah darah. Ratri semakin histeris dan berusaha untuk menutupi lukanya, tetapi dia benar-benar tidak berdaya untuk menggerakkan tangannya. Tubuhnya seperti terhipnotis dalam keadaan duduk lemah di kursi, dan dia hanya bisa melihat sepasang tangan merah darah itu membuka jari jemarinya di depan perutnya yang terluka. Tangan itu seperti sedang menyambut sesuatu yang akan datang padanya. Kembali Ratri merasakan perutnya bergejolak hebat dan luka robek itu menganga semakin melebar. Darah mengalir membasahi baju dan di sekitar lantai ruang guru tempat Ratri duduk di sana. Aku ingin bayimu. Aku ingin bayimu. Berkali-kali suara itu terdengar membuat bulu kuduk Ratri berdiri dan tubuhnya menggigil kedinginan. Kau pergi, jangan ganggu anakku. Kau sebenarnya tidak ada. Pergi kau. Kau tidak ada. Kau tidak ada. Ratri berteriak sekuat tenaga, mencoba mengusir lelembut yang sedang mengganggunya sambil memegangi perutnya. Ibu Ratri, sadar Bu, apa yang sedang terjadi Bu? Tanya Mpok Pon, istri penjaga sekolah. Dia kebetulan masuk ruang guru membawa baki berisi beberapa gelas teh hangat untuk para guru dan terkejut melihat Ratri seperti sedang kesurupan di sana. Dia berusaha menyadarkan Ratri. Mendengar namanya dipanggil, Ratri seperti tersadar kembali. Dia membuka matanya. Perlahan-lahan pandangan matanya kembali normal dan peluh membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Ibu tadi berteriak-teriak sambil memegangi perut ibu. Ada apa sebenarnya Bu? Tanya Mbok Pon. Ratri belum sepenuhnya sadar. Dia memandang ke arah perutnya. Diraba-raba perutnya masih besar dan tidak terdapat luka. Pandangan matanya melihat ke sekeliling seperti orang linglung dan baru saja sadar sepenuhnya ketika pandangan matanya melihat wajah Mbok Pon. Mbok Pon? Iya Bu, Ibu kenapa? Aku tidak tahu Mbok, sepertinya lelembut itu benar-benar mengikuti anakku. Lelembut? Lelembut bagaimana itu Bu? Lelembut karena aku telah melanggar pantangan leluhur. Mbok Pon tidak paham dengan apa yang sedang dikatakan oleh Ratri, dan dia juga tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Ratri. Ratri mengalami halusinasi karena sugestinya pada perkataan Mbok Sum tentang lelembut yang selalu mengikuti bayi dalam kandungannya, dan lelembut itu menguasai pikiran dan perasaannya. Mbok Pon hanya bisa merasa cemas dan kasihan pada Ratri. Lambat laun Ratri dapat menguasai pikiran dan perasaannya. Dia merasakan udara dingin keluar dari perutnya. Perlahan-lahan perutnya terasa normal
dan bayi di dalamnya tenang kembali. Wipi melihat masih ada beberapa potong pisang goreng di meja. Sejenak Wipi melepas lelah dan menghempaskan tubuhnya di kursi sambil menikmati pisang goreng buatan ibu mertuanya. Pikirannya melayang mengingat kejadian-kejadian yang telah menimpa keluarganya semenjak insiden hari Selasa Kliwon dahulu. Sebenarnya cerita mistis yang dialami oleh Ratri banyak ya, cuman beberapa saja yang Mimin ceritakan. Tiba-tiba Wipi mendengar teriakan Ratri dari dalam kamarnya. Wipi mendapati Ratri dengan ekspresi ketakutan berdiri bersandar pada tembok kamar. Kedua tangannya mendekap baju daster yang belum sempat dipakainya di dalam dada. Pandangan matanya ke arah jendela kamar. Ada apa, Rat? Ada yang mau gangguin kamu? Dengan hati-hati Wipi berjalan mendekati jendela dan menengok ke arah luar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan tanda-tanda bekas seseorang pun tidak ditemuinya. Wipi menoleh ke arah Ratri. Dia melihat Ratri menunjuk dengan tangan kirinya. Bukan di jendela, Mas, tapi di atas bantal itu. Wipi mengalihkan pandangannya ke arah tempat tidur. Betapa terkejutnya Wipi saat melihat seekor ular berada di atas bantalnya. Ular berwarna coklat kekuningan, berukuran sedang itu terlihat melingkar dan diam saja. Ular itu seperti menatap Wipi dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Terlihat lidahnya bercabang dan menjulur-julur keluar. Ada yang aneh dengan bentuk dan warna kepala ular itu. Dari kejauhan kepala ular berwarna kuning keemasan itu seperti memakai mahkota. Sorot matanya berwarna merah, seperti memancarkan amarah. Wipi merasa merinding ketika beradu pandang dengan ular tersebut. Dan semilir angin berhembus pelan. Ular itu mendesis, mengeluarkan aura mistis ke sekelilingnya. Ular adalah simbol kejahatan. Jika masuk rumah menandakan adanya kekuatan gaib atau lelembut yang akan mengganggu penghuninya. Wipi seperti tersugesti kembali dengan keberadaan lelembut yang selalu mengikuti anaknya yang masih berada di dalam kandungan Ratri. Wipi pun meyakini apa yang telah diucapkan oleh Mbok Sum. Kejadian ini dan kejadian-kejadian sebelumnya yang menandakan bahwa lelembut itu memang ada dan selalu mengikuti kemanapun Ratri dan anaknya berada. Ada apa, Nduk? Itu Mbok, ada ular di atas bantalku. Ular? Tanya Mbok Sum sambil memperhatikan ular berwarna coklat kekuningan itu. Mbok Sum segera keluar kamar dan tak lama kemudian kembali dengan membawa potongan bambu dan garam. Itu ular tunggon, lelembut yang akan mengganggu anakmu, Nduk. Masih tidak percaya juga dengan firasat kejatuhan cicak? Tanya Mbok Sum sambil memandang Ratri. Ratri hanya terdiam, sementara ketakutan masih membayang di wajahnya. Cepat usir ular itu ke jendela dengan bambu ini. Usir saja, karena kamu tidak akan bisa membunuhnya. Ular tunggon itu lelembut yang menguasai kebun belakang rumah kita. Kata Mbok Sum gugup. Teringat janjinya yang belum terpenuhi pada Baurekso penunggu kampungnya. Apa? Ular tunggon? Salah satu lelembut yang muncul di alam manusia. Dan aku berhadapan langsung dengannya. Wipi terheran-heran dengan kejadian itu. Dia memperhatikan ular itu lagi. Ular itu nyata dan bantal itu ada lekukan ke dalam tempat ular itu berada. Ular itu menatap Wipi dengan tajam dan mengikuti gerak-gerik Wipi, seolah-olah mengerti jalan pikirannya. Sesekali ular itu menoleh ke arah Ratri. Wipi khawatir ular itu akan mendekatinya dan melukainya. Segera Wipi menjulurkan potongan bambu pemberian Mbok Sum dan berusaha mengayunkan bambu itu untuk mengusir ular tersebut ke arah jendela. Tetapi ular tunggon itu bisa berkelit menghindari ayunan bambunya. Dan di luar dugaannya, ular tunggon itu malah meloncat seperti terbang ke arah Ratri. Wipi segera mengarahkan bambunya mengikuti ular itu dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Tetapi ular itu bergerak melayang sangat cepat sehingga bisa terhindar dari pukulan Wipi. Awas Rat, cepat keluar, ular itu meloncat ke arahmu, teriak Wipi sambil berusaha mengejarnya.
Ratri benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. "Ratri!" Teriakan Wibi berhasil menyadarkan Ratri, dan secara refleks Ratri melemparkan baju daster yang belum sempat dipakainya ke arah ular tunggon tersebut. Hanya berjarak 1 hasta saja, baju daster itu sudah terlempar dan tepat mengenai ular itu dan menutupinya. Tetapi cahaya kuning keemasan itu dapat menembus baju daster yang terus meluncur mengenai perut Ratri. Dia melihat cahaya itu merambat mengelilingi perutnya, membentuk suatu ikatan yang kuat. Begitu kuatnya ikatan itu menyebabkan Ratri susah bernafas dan merasa sakit pada perutnya. Sementara itu baju daster yang dilempar Ratri jatuh di atas butiran-butiran garam yang berserakan di lantai. Wibi tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada diri Ratri. Dia tidak melihat cahaya itu sehingga dengan cepat dan berkali-kali Wibi memukulkan bambunya pada baju daster itu. Tetapi dia merasa pukulan bambunya hanya mengenai lantai saja. Dan tidak terasa ada sesuatu di dalam sana. Segera Wibi menghentikannya dan mengangkat baju daster yang tergolek di lantai dengan bambunya. Kosong, tidak ada seekor ular pun di sana. Wibi menengok ke arah Ratri. Dilihatnya Ratri hanya mengenakan pakaian dalam saja, berdiri bersandar pada tembok kamar dengan ekspresi wajah ketakutan dan menahan sakit. Sementara tangan kiri memegangi perutnya. Ratri melihat ke arah Wibi sambil menjulurkan tangan kanannya agar Wibi bisa meraihnya. "Mas, tolong aku, Mas." Wibi segera berlari mendekatinya, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat cahaya kuning keemasan melilit perut Ratri dan bergerak-gerak sebagai seekor ular. Wibi tidak tahu harus berbuat apa. Sejenak dia hanya bisa menahan nafas melihat kejadian itu. "Duh Gusti Allah, apa yang harus aku lakukan? Berikanlah keselamatan pada Ratri ya Allah." Wibi berdoa dalam hati. Wibi melihat tubuh Ratri semakin lemah dan kedua kakinya sudah tidak kuasa lagi menopang beban tubuhnya. Terlihat tubuhnya semakin melorot ke bawah dan tangan itu masih terjulur berusaha agar Wibi meraihnya. Lelembut ular tunggon itu berhasil masuk ke perut Ratri. Itu semua terjadi di depan mata Wibi tanpa bisa dia cegah. Sugesti lelembut itu begitu kuat telah mempengaruhi pikiran Wibi. Apa yang pernah dikatakan oleh Mbok Sum akan menjadi kenyataan, bahwa kelahiran anak kedua Wibi akan diliputi oleh lelembut yang kini telah berada dalam perut istrinya. Sugesti itu telah menciptakan halusinasi dalam kehidupan nyata tanpa bisa Wibi hindari. Dan saat itu lelembut telah mengambil peran dalam kehidupan keluarganya. Wibi segera membopong tubuh istrinya menuju tempat tidur. Dia membaringkan tubuh tak berdaya itu dan membungkusnya dengan selimut. Sesekali terlihat tubuh Ratri sedikit bergerak, seperti menahan hawa dingin yang masih ada di tubuhnya. Matanya terpejam, tetapi bola matanya bergerak cepat, seolah-olah sedang melihat sekelilingnya. Sementara itu Wibi hanya bisa duduk termenung menunggu kondisi Ratri pulih kembali. Dia memikirkan kejadian-kejadian misteri yang telah menimpa istrinya. Setelah suara senandung yang mengganggu Ratri, kini Wibi berhadapan secara langsung dengan salah satu lelembut yang selama ini hanya dia yakini saja, tanpa pernah dia lihat sendiri wujud dan keberadaannya. Ular tunggon, lelembut penunggu kebun belakang rumahnya, muncul ke alam manusia dan mengganggu kehidupan keluarganya. Wibi teringat pada tampa kecil untuk sesajen Paurekso, penunggu kampungnya. Adakah hubungannya dengan semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk dalam otak Wibi. Mbok Sum, ya, Mbok Sum, perempuan tua dengan wajah awet mudanya, mungkin menyimpan rahasia di balik peristiwa mistis ini. "Dok, kamu sudah siuman? Kondisimu sudah pulih kembali. Ayo keluar, bancakan sudah siap dibagikan ke anak-anak tetangga." Suasana hening. Wibi dan Ratri masih saling pandang. Ada sesuatu yang belum tersampaikan. Sesaat kemudian Wibi menoleh ke arah Mbok Sum. Ada rasa takut untuk mengungkapkan perasaannya. "Mbok,
Bancakan ini sepertinya tidak berguna, kata Wibi memberanikan diri menyela pembicaraan Mbok Sum. Ratri terkejut mendengar perkataan Wibi. Dia tidak mengira suaminya akan berbuat nekat membantah perkataan Mbok Sum. Mbok Sum pun tak kalah terkejut. Dia menatap tajam ke arah Wibi. Raut mukanya menandakan rasa tidak suka pada perkataan Wibi. Kenapa kamu berkata begitu, nak? Karena bancakan itu tidak berhasil meredam kemarahan lelembut. Bahkan semakin kuat mengganggu Ratri dan anak dalam kandungannya, Mbok. Mbok Sum menghela nafas panjang. Ditatapnya Wibi dan Ratri secara bergantian. Ini akibat kesalahan dan kecerobohan kalian berdua. Kalian tidak pernah menuruti kata-kata si mbokmu ini. Kalian telah melanggar pantangan, tetapi tetap saja ngeyel dan maido dengan bancakan serta sesajen yang si mbok buat. Kami memang tidak percaya dengan ritual tersebut, Mbok. Tapi bagaimana dengan si mbok sendiri? Si mbok begitu percaya dan selalu melestarikan tradisi, tetapi lelembut itu tetap saja datang mengganggu Ratri. Mbok Sum merasa terpojok dengan perkataan Wibi. Dengan hati-hati Mbok Sum memberikan jawaban agar Wibi tidak terus mencurigai ritual bancakan dan sesajen yang sering dilakukannya. Si mbok sudah pernah bilang sama Ratri kalau bancakan dan sesajen itu yang membuat harus kalian sendiri, terutama Ratri. Karena itu kesalahan kalian sendiri dan Ratri sudah berjanji untuk itu. Walaupun saat itu dia belum bisa melaksanakan janjinya, jadi si mbok yang harus membuatnya sendiri. Tetapi ya, dengan resiko seperti ini, lelembut itu masih terus mengganggu, meskipun tidak sampai melukai ataupun membunuh. Seperti itulah keadaan yang menimpa keluarga Wibi. Tetapi menurut Wibi, ada yang janggal dengan pernyataan Mbok Sum. Kenapa harus Ratri sendiri yang membuatnya? Apakah ada yang disembunyikan oleh Mbok Sum? Begitu kuatnya perasaan itu muncul dalam hati Wibi. Lelembut itu benar-benar telah mengambil peran dalam kehidupan keluarganya. Dia merasakan lelembut itu seperti mengincar sesuatu yang telah dijanjikan, seperti ingin mencelakai Ratri dan anak dalam kandungannya. Waktu aku kecil dulu, tersebar berita kejadian mistis menimpa Simbah dan ibuku, kata Ratri tiba-tiba. Kejadian mistis? Maksudmu meninggalnya Ndoro Sastro, Kakung Putri, dan ibumu disebabkan kejadian mistis juga? Tanya Wibi. Iya, meskipun tidak seorang pun warga kampung yang bisa membuktikan semua itu. Ratri berusaha mengingat-ingat kejadian masa kecilnya dulu. Mungkinkah ada hubungannya dengan ritual bancakan dan sesajen yang sering dilakukan oleh si mbok, Mas? Tapi bukankah tradisi itu untuk memohon keselamatan untuk keluarga si mbok? Tanya Ratri menduga-duga. Memang bancakan itu sebenarnya diperuntukkan sebagai perwujudan rasa syukur dan doa minta keselamatan pada Gusti Allah. Tapi kalau disertai dengan sesajen untuk bau rekso, itu sama saja memberikan makanan untuknya atau kekuatan supranatural yang menguasai suatu tempat. Dengan sesajen itulah kemudian bau rekso dapat dimintai pertolongan. Dan biasanya bau rekso akan meminta imbalan atau yang disebut dengan tumbal. Wibi menjelaskan. Ratri tertegun sejenak mendengar kata tumbal. Tumbal? Korban nyawa maksudmu, Mas? Iya, Rat. Bisa nyawa orang lain, anggota keluarga, atau nyawanya sendiri setelah berakhir perjanjiannya dengan lelembut itu. Apakah benar si mbok melakukan itu semua, Mas? Terus sekarang bau rekso itu akan meminta tumbal nyawa lagi? Tanya Ratri sambil memegang erat kedua tangan Wibi. Ketakutan itu semakin menjadi dan menguasai hatinya. Aku tidak tahu, Rat. Bahkan ayahmu sendiri yang mengetahui secara langsung kejadian itu juga belum bisa membuktikan kebenaran dan keterlibatan si mbok dengan ritual sesajen yang mungkin saja memakan korban jiwa anggota keluarga Ndoro Sastro ini. Termasuk ibuku. Wajah Ratri masih terlihat pucat. Wibi mengangguk mengiyakan. Sebenarnya apa keinginan si mbok dengan melakukan ritual sesajen ini, Mas? Tidaklah kamu perhatikan wajah si mbokmu, Rat? Sepertinya tidak sebanding dengan usianya saat ini. Mungkin itu keinginannya.
Simbok ingin tetap terlihat awet muda, dan itu tidak diperoleh secara cuma-cuma. Pasti ada imbalan yang diberikan oleh lelembut atau borekso penguasa di suatu tempat. Ratri seakan tidak percaya mendengar penjelasan Wibi. Simbok, orang yang telah dianggapnya seperti ibu kandungnya sendiri, dapat melakukan itu semua. Mengapa Simbok ingin awet muda ya mas? Dugaanku Simbok ingin menguasai tanah warisan Doro Sastro ini. Simbok telah membunuh satu persatu anggota keluarga dengan sesajennya, dan dia tidak ingin mati dulu sebelum keinginannya tercapai, kata Wibi sambil menatap Ratri. Mas, begitu kejam dugaanmu, kata Ratri tak percaya dugaan suaminya itu. Sekarang Simbok itu bukan nenek kandungmu, Rat. Simbok bisa berbuat apa saja dan nekat pada keluarga kita. Aku khawatir terhadap keselamatanmu dan anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tetap tenang, Rat. Perlakukan Simbok seperti biasanya. Tapi kamu harus waspada pada ajakannya untuk tidak terlibat langsung dengan ritual sesajennya. Jangan sampai kamu tersugesti dan mengikuti ritual tersebut, meski Simbok beralasan untuk melestarikan tradisi leluhur kita. Simbok mempunyai maksud tertentu terhadapmu, Rat. Seharusnya kamu yang membawa sesajen ini ke sana, Nduk, bersama Simbok. Sekali ini saja, untuk menebus kelalaianmu dulu, supaya Baurekso tahu kamu dan dapat melindungimu dari gangguan lelembut-lelembut itu. Siapa sebenarnya Baurekso itu, Mbok? Apakah dia itu lelembut, nenek bongkok? Tanya Ratri sedikit khawatir. Bukan. Dia lebih kuat dari nenek bongkok. Dia penguasa kampung ini. Semua lelembut takluk pada Baurekso. Jadi berikan sesajen untuk Nduk, agar Baurekso berkenan melindungi dan menjaga keselamatanmu. Jawab Mbok Sum agak gugup. Dia telah bercerita bohong tentang nenek bongkok itu. Benar begitu, Mbok. Aku benar-benar takut sama nenek bongkok. Aku takut dia akan datang lagi, Mbok. Kalau begitu, Simbok antar kamu ke pohon asem tua itu. Berikan sesajennya, Nduk. Sugesti yang diberikan Mbok Sum begitu kuat, mencoba meruntuhkan keyakinan Ratri. Perlahan Ratri turun dari boncengan motor Wibi dan mendekati Mbok Sum. Kedua tangannya terjulur ke depan, menyambut tampal kecil yang disodorkan Mbok Sum. Ratri! Wibi berusaha mencegahnya. Semilir angin berhembus pelan, menyingkapkan sedikit daun pisang penutup sajen itu. Wibi terkejut mendapati pemandangan di depannya. Sekilas dia melihat cairan merah dalam mangkok kecil di dalam tampah sajen. Mbok Sum buru-buru membetulkan letak daun pisang penutup tampah sajen itu. Darah? Simbok memakai darah untuk sesajen. Benarkah apa yang kulihat ini? Tanya Wibi dalam hati. Sinar mentari tiba-tiba meredup dan semilir angin dingin menyelimuti tempat ini. Ratri semakin tenggelam dalam sugesti yang diberikan Mbok Sum. Ayo, Nduk, kita ke sana, kata Mbok Sum sambil menuntun tangan Ratri. Bagai kerbau dicocok hidung, Ratri yang kehilangan sebagian kesadarannya menuruti apa yang diomongkan oleh Mbok Sum. Dan perlahan dia melangkahkan kakinya. Ratri, tunggu, Rat. Sadar, lawan sugesti itu, kata Wibi sambil memegang tangan Ratri. Aku takut lelembut nenek bongkok menggangguku lagi, Mas. Aku harus memberikan sajen ini pada Baurekso di sana, kata Ratri dengan tatapan mata kosong. Tidak, Ratri, Baurekso itu adalah nenek bongkok dan kamu bisa menjadi korban berikutnya. Jangan sembarangan kalau ngomong, dan jangan kamu halangi istrimu itu, Nak. Biarkan Ratri ke sana dan meneruskan tradisi yang telah Simbok lakukan, supaya keluarga kita tidak diganggu lelembut lagi. Iya, Mas, benar kata Simbok. Tidak, Rat, dia bukan Simbok kita lagi, dan dia bukan keluarga kandungmu. Mintalah perlindungan pada Gusti Allah, Rat. Mas, aku takut. Ratri, sadarlah, lawan sugesti Simbok dengan doa. Tiba-tiba Ratri merasakan bayi dalam kandungannya bergerak. Saat Ratri mencoba melangkah, gerakan bayi itu terasa semakin kuat. Gerakan itu seolah-olah mengirimkan getaran untuk memperkuat keyakinan Ratri.
Ratri dalam kebimbangan hatinya. Kembali Ratri melangkahkan kakinya. Jangan biarkan sugesti Simbo menguasaimu, Rat. Wibi berusaha meyakinkan Ratri kembali. Ada apa anakku? Kamu tidak ingin ibu pergi ke sana? Tanya Ratri dalam hati. Serta merta Ratri melepaskan pegangan tangannya pada tampah sajen, kemudian memegang perutnya. Ada apa ini, Mas? Tampah sesajen itu. Aneh, begitu pegangan pada tampah terlepas, Ratri seperti orang bingung. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kamu telah tersugesti oleh omongan Simbo, Rat. Kamu hampir saja memberikan sajen pada Bu Rekso itu. Jawab Wibi merasa lega karena perlahan keyakinan Ratri pulih kembali. Simbo, hentikan saja sesajen ini. Aku takut ada korban lagi di keluarga kita seperti dulu, Mbok. Kata Ratri masih dengan memegang perutnya. Korban apa? Apa yang kamu ketahui tentang masa lalu keluarga kita, Dok? Itu tidak benar. Justru dengan sajen ini, Simbo meminta keselamatan dan dijauhkan dari gangguan lelembut yang selama ini mengganggumu. Kata Mbok Su membela diri. Tapi lelembut itu sampai sekarang masih saja menggangguku, meskipun Simbo sudah memberikan sesajen. Itu karena kelalaian kamu sendiri yang telah melanggar pantangan. Zaman sudah banyak berubah, Mbok. Sudah tidak ada pantangan seperti itu lagi. Hentikan, Mbok. Kita tidak ingin ada korban akibat sesajen itu. Mbok Sum tetap tidak peduli. Saat itu Wibi bermaksud mengejar Mbok Sum. Dia merasa khawatir akan ada korban jiwa karena Mbok Sum menyertakan darah dalam ritual sesajennya. Tapi langkahnya itu dicegah oleh Ratri. Meskipun rasa gelisah masih menghinggapi hatinya. Sudah, Mas, biarkan Simbo pergi. Tidak enak kalau ada tetangga yang kebetulan lewat dan melihat kita ribut-ribut dengan Simbo. Bau menyengat kemenyan dan asap putih semakin tebal terus keluar membumbung tinggi, menyelimuti pohon asem tua. Perlahan muncul sesosok lelembut aneh dan menyeramkan. Sosok makhluk tidak sempurna wujudnya. Dialah Bau Rekso Wewe Gombel yang berwujud nenek bongkok, berambut putih, dikelung, dan berwajah sangat keriput. Beberapa pasang payudara menjulur keluar dari dada dan perutnya. Itulah penampakan asli tubuh Bau Rekso Wewe Gombel di kediamannya di pohon asem tua. Tubuh itu berupa cahaya putih, tembus pandang. Wewe Gombel dulunya adalah lelembut yang suka menculik anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sehingga orang-orang asing memberikan sesajen padanya untuk menebus atau meminta kembali anak-anak tersebut. Hal itu membuat keberadaannya semakin kuat dan semakin ditakuti. Keadaan itu membuat Wewe Gombel dapat berubah bentuk dalam wujud manusia, meskipun tidak sempurna bentuknya, yaitu menjadi nenek bongkok. Segera Mbok Su menundukkan kepala dan menangkupkan kedua tangan di depan dada. Mulutnya masih terlihat merapalkan mantra-mantra. Siapa kau? Untuk apa kau memanggilku? Tanya Wewe Gombel dengan suara serak dan berat. Aku Mbok Sum, ingin memberikan sesajen ini. Sejenak Bau Rekso Wewe Gombel menatap tajam pada Mbok Sum. Kemudian pandangannya beralih ke tampah sesajen yang diletakkan di belakang tungku. Apa ini? Kau berikan aku darah ayam lagi? Yang aku minta korban jiwa, darah manusia. Tapi malah kau bawakan darah ayam. Aku sudah menunggu beberapa purnama, seperti pada perjanjian ketiga kita. Perjanjian pertama Mbok Sum dengan Bau Rekso Wewe Gombel meminta korban nyawa Ndoro Sastro dan istri pertamanya, Ndoro Semi. Beberapa tahun kemudian Mbok Sum melanjutkan perjanjian keduanya dengan korban nyawa ibunya Ratri. Tidak ada yang mengetahui sepak terjang Mbok Sum selama itu. Semua perjalanan rapi hingga Mbok Sum melanjutkan dengan perjanjian ketiganya saat Ratri dan Wibi melanggar pantangan leluhur. Pada perjanjian ketiga itu Mbok Sum ingin mengorbankan seluruh anak keturunan Ndoro Sastro agar dia segera bisa memiliki dan memberikan seluruh harta warisan Ndoro Sastro pada anak keturunannya dari mendiang suami pertamanya dulu. Maafkan aku, Mbok Rekso, aku belum bisa memberikan korban jiwa. Aku belum bisa membawa Ratri ke sini.
Kenapa tidak bisa? Apa kau ingin aku meminta kembali kecantikan dan kehidupan abadi yang telah aku berikan padamu? Jangan Pawrekso, aku tidak ingin mati sebelum menguasai dan menikmati seluruh harta warisan Doro Sastro dan memberikan pada anak keturunanku. Kalau begitu, segera penuhi permintaanku. Persembahkan darah Ratri sebelum anak keduanya lahir ke dunia. Baik Pawrekso, tapi mohon beri aku bunga kantil lagi agar aku lebih mudah mempengaruhi Ratri untuk aku bawa kemari. Baiklah, aku turuti permintaanmu. Ratri, besok juga kamu akan segera menuruti apa kata Simbo. Mbok Sum tersenyum dan segera menyimpan bungkusan itu di balik bajunya. Mbok Sum memperhatikan mereka dari pintu rumah belakang. Setelah kejadian di pohon asem tua, mereka memang saling menjaga jarak. Mbok Sum merasa sebagian rahasia masa lalunya tentang kematian ibunya Ratri dan ada kaitannya dengan sesajen yang sering dilakukannya sudah diketahui oleh Wibi. Hal itu ditunjukkan dengan penolakan Wibi pada ritual bancakan dan sesajen yang akan dilakukan oleh Ratri. Meskipun Wibi belum bisa membuktikannya secara nyata, sehingga Mbok Sum harus mempercepat ritual sesajen untuk mengorbankan Ratri. Ratri sudah dalam pengaruh kembang kantil. Dia akan menuruti semua omonganku dan akan mudah aku korbankan untuk Pawrekso. Begitu juga dengan Ayu. Sebentar lagi keinginanku bakal terpenuhi semua, kata Mbok Sum dalam hati. Dia segera bergegas menuju dapur untuk memulai kegiatan paginya. Sementara itu Ratri menghabiskan sisa waktu cuti mengajarnya di rumah dengan ditemani oleh Bi Warsi, seorang perempuan tua yang telah menjadi pembantu rumah tangganya saat Ratri masih dalam kandungan. Bi, aku kangen deh sama ibu. Ceritakan tentang ibu, Bi. Mengapa waktu itu ibu cepat pergi meninggalkan aku, Bi? Bi Warsi memandang Ratri dalam-dalam. Kasihan dan Ratri ini semoga tidak bernasib buruk seperti ibunya, katanya dalam hati. Kenapa, Bi? Apa ada yang disembunyikan dari kematian ibuku? Tidak ada dan Ratri, saya tidak tahu persis kejadiannya. Yang saya tahu, ibu dan Ratri meninggal di kamarnya sambil mendekap 3 kuntum bunga kantil. Bunga kantil, Bi? Sepertinya aku pernah berurusan dengan bunga kantil itu. Ratri pun tidak menyadari bahwa dirinya juga sedang berada di bawah pengaruh bunga kantil yang sama yang akan mengakibatkan kematian seperti ibu kandungnya. Iya, dan ayah dan Ratri menduga ada yang menggunang-gunai ibu hingga menemui ajalnya. Sepertinya ada yang tidak wajar dengan kematian ibu dan Ratri. Tidak wajar bagaimana, Pi? Seperti cerita orang-orang, kematian ibu dan Ratri penuh misteri seperti kematian Doro Sastro dan Doro Semi. Mereka diguna-guna. Sepertinya ada yang iri dengan keluarga Doro Sastro hingga harus membunuhnya. Kenapa ayah tidak pernah menceritakan itu semua padaku, Pi? Terus Bi Warsi kenapa juga menyembunyikan itu hingga sekarang? Maafkan Bi Warsi, Den. Bi Warsi tidak tahu. Bi Warsi cuma menuruti pesan ayah dan Ratri. Sementara itu terlihat 2 sosok perempuan berjalan menembus dinginnya malam di sebuah kampung di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Mereka berjalan tertatih-tatih menyusuri kebun kosong menuju ke suatu tempat. Sesekali mereka berhenti. Sedang mereka sudah menempuh separuh lebih perjalanannya. Terlihat seseorang di antara mereka berjalan sambil memegangi perut besarnya. Ayo, Nduk, lebih cepat sedikit. Keburu suamimu pulang dan mencarimu. Rupanya malam itu Mbok Sum ingin melaksanakan ritualnya. Niatnya untuk secepatnya mengorbankan Rati pada Pawrekso. Pelan-pelan, Mbok. Aku capek dan perutku terasa berat sekali, Mbok. Ratri merasakan perut besarnya semakin berat, seolah tidak mau diajak untuk berjalan lagi. Setiap Ratri mencoba maju selangkah, bayi dalam perutnya bergerak. Bayi itu seperti mendorongkan tubuhnya ke belakang untuk menahan langkah kaki Ratri. Ayo, Nduk, sudah hampir sampai. Pohon asem tua itu sudah kelihatan. Bayi dalam kandungan Ratri memberikan respon yang semakin kuat juga. Ada apa, Nak?
kamu tidak mau ke sana. Tapi ini semua demi keselamatanmu juga, kata Ratri dalam hati. Malam itu dengan disinari cahaya lilin di tempat sesajen, Wewe Gombel menampakkan dirinya dalam wujud sosok manusia tidak sempurna. Sosok itu adalah nenek bongkok yang sudah sangat tua sekali dengan kulit wajah begitu keriput. Mata bulat menonjol keluar berwarna merah. Rambut putih panjang tampak digelung di atas. Beberapa pasang payudara memanjang, menjulur keluar dari dada dan perut hingga hampir menyentuh tanah. Kemarilah Ratri, datanglah padaku, serahkan jiwa dan ragamu, kata nenek bongkok itu sambil tertawa terkekeh. Dia menjulurkan kedua tangannya menghadap ke atas, bagikan magnet kedua tangan nenek bongkok itu menarik tubuh Ratri. Ibu, bertahanlah, jangan pergi ke sana. Suara anak kecil menggema di rongga kepala Ratri, diikuti gerakan menegang di perutnya. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Ratri sambil memegang perutnya. Aku anakmu, Ibu. Nenek bongkok itu ingin membunuh ibu dan Kak Ayu. Jangan pergi ke sana, Ibu. Ratri merasakan bayi dalam perutnya mendorong-dorong tubuhnya ke belakang. Benar, Ibu. Aku tidak ingin ibu dan kakak celaka oleh nenek bongkok. Sesaat kemudian terlihat cahaya kuning keemasan berpendar di perut Ratri. Cahaya itu terlihat meliuk-liuk seperti ular yang menyelimuti perutnya. Ular tunggon? Tidak, ular itu pasti akan mencelakai kita, anakku. Tidak, Ibu, dia akan membantu kita. Dia akan melindungi ibu dan Kak Ayu. Tiba-tiba cahaya keemasan itu melesat keluar dari perut Ratri. Dalam perjalanannya, cahaya itu terbelah menjadi dua bagian. Satu meluncur cepat ke arah nenek bongkok dan satunya meluncur ke rumah Ratri. Cahaya itu akan melindungi Ayu. Sementara itu malam semakin tinggi. Jam tangan Wibi menunjukkan pukul 9 ketika dia sampai di halaman rumahnya. Tiba-tiba terdengar teriakan Pi Warsi memanggil-manggil nama Ratri dan Ayu. Wibi bergegas masuk rumah dan menuju kamarnya. Kosong, dia tidak mendapati Ratri di sana. Segera Wibi berlari menuju kamar Ayu. Dilihatnya Pi Warsi duduk bersimpuh di lantai, dekat tempat tidur Ayu. Dia menangis sambil terus memanggil nama Ayu. Pandangan matanya ke atas, memperhatikan sosok tubuh yang terbaring tetapi melayang di atas tempat tidur. Ayu, Pi Warsi, apa yang terjadi dengan Ayu, Pi? Ndorosum akan mengorbankan Dan Ratri dan Ndoro Ayu. Sementara tubuh Ayu perlahan naik semakin tinggi. Wibi meraih kaki Ayu untuk ditariknya turun kembali, tetapi tidak bisa. Tubuh Ayu seperti tertambat pada tali di langit-langit kamarnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ratri kemana, Bi? Ratri! Dan Ratri tadi pergi bersama Ndorosum. Cepat Dan Wibi, selamatkan Dan Ratri, biar Pi Warsi yang jaga Dan Ayu di sini. Baik, Bi. Aku tahu kemana Ratri dan Simbok pergi. Kembali ke tempat Ratri. Di kebun kosong tepi sungai Bengawan Solo. Satu bagian cahaya kuning keemasan itu terlihat meliuk-liuk bagikan ular menerjang nenek bongkok. Dengan cepat ular cahaya itu melilit tubuh nenek bongkok. Semakin lama lilitan itu semakin kuat. Nenek bongkok pun kewalahan. Kedua tangannya berusaha meraih tubuh ular cahaya yang melilit tubuhnya. Tetapi tidak berhasil. Nenek bongkok benar-benar terdesak. Secepat kilat ular cahaya itu mematuk dan menggigit bahunya. Nenek bongkok tidak bergeming sedikit pun. Tubuh nenek bongkok yang semula berwarna coklat kotor itu berubah menjadi kekuning-kuningan terkena racun ular cahaya, kecuali kepalanya. Nenek bongkok meronta sekuat tenaga, tetapi ular cahaya itu semakin menguatkan lilitannya. Terlihat kepala nenek bongkok mendongak ke atas dan mengeluarkan suara lengkingan yang menyayat hati. Perlahan-lahan kepala itu berpendar dan mengeluarkan cahaya putih keperakan. Rambut yang semula tergulung perlahan terurai dan tergerai memanjang, berkibar ditiup angin. Dan secara tiba-tiba rambut itu bergerak turun, menutupi dan menyelimuti tubuh nenek bongkok.
Kini tubuhnya tertutupi helaian rambut putih keperakan. Sebagian helaian rambut itu menyerang dan menusuk-nusuk tubuh ular cahaya itu. Ular itu mengeliat dan melepaskan gigitannya. Lilitan ular cahaya perlahan mengendur dan terlihat berkas-berkas cahaya memancar dari tubuh ular yang berlubang terkena tusukan rambut itu. Semakin banyak bekas cahaya yang terpancar dari tubuh ular itu. Dan akhirnya tubuh ular cahaya pecah berkeping-keping. Sedang tubuh nenek bongkok berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu wewe gombel berwarna putih keperakan, berwujud sesosok perempuan muda, cantik bermata bulat besar, dengan sepasang payudara besar menggantung hingga perutnya. Rambut putihnya terurai memanjang di bagian depan tubuhnya, dan hanya bisa menutupi sebagian dari payudara besarnya. "Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku," kata wewe gombel sambil tertawa terkekeh. Dengan hancurnya ular cahaya, tubuh Ratri terdorong beberapa langkah ke belakang. Beruntung saat itu Wibi sudah sampai di tempat kejadian dan dapat menahan tubuh Ratri sehingga tidak jatuh ke tanah. "Ratri, mengapa bisa terjadi seperti ini? Aku ingin memberikan sesajen pada Baurekso, Mas, agar lelembut tidak menggangguku terus." "Ratri?" Wibi benar-benar terkejut mendengar jawaban Ratri. "Maafkan aku, Mas, aku tidak bisa melawan sugesti dari Simbo. Tapi Baurekso itu ternyata lelembut wewe gombel, penunggu pohon asem tua itu, dan dia yang meminta tumbal nyawa, Mas. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin kamu menjadi korban sesajennya Simbo." "Benar, Mas, Baurekso itu ternyata ingin membunuhku." "Sepertinya dugaanku benar, Rat. Simbo itu mengorbankan kamu melalui sesajen untuk Baurekso itu." "Iya, Mas, tapi untunglah anak dalam kandunganku ini dapat menolongku." "Menolongmu? Bagaimana mungkin, Rat?" "Dia berkomunikasi denganku, Mas, terus menyuruh ular tunggon yang dulu masuk ke perutku untuk keluar menghadapi nenek bongkok. Tapi ular itu dapat dikalahkan oleh nenek itu." "Benar, anakku dapat berkomunikasi dengan lelembut. Seingatku, menurut buku Primbon, bayi sungsang meskipun belum dilahirkan memang mempunyai kemampuan untuk itu," kata Wibi dalam hati. "Aduh, Mas, perutku sakit sekali, Mas. Sepertinya ketubanku telah pecah, Mas." "Kalau begitu kita segera ke rumah sakit, Rat." "Bagaimana dengan Simbo, Mas?" "Biarkan saja. Biarkan Simbo menyelesaikan urusannya sendiri dengan nenek bongkok itu." Sementara itu Mbok Sum masih menunggui tempat sesajen Baurekso wewe gombel. Mulutnya terlihat komat kamit merapalkan mantra-mantra pemujaan. Dia tidak menyadari bahwa Ratri telah gagal untuk dijadikan tumbalnya. "Mbok Sum, kau membawa orang yang salah," kata wewe gombel marah. Maafkan aku, Baurekso. Aku benar-benar tidak tahu kalau anak dalam kandungan Ratri memiliki kekuatan gaib." "Sepertinya anak dalam kandungan Ratri akan menjadikan penghalang dalam memenuhi semua keinginanmu. Apa yang harus aku lakukan?" "Bunuh anak itu. Dengan begitu akan lebih mudah bagimu untuk memberikan korban padamu. Kalau itu semua tidak dapat kau penuhi, maka perjanjian ketiga aku minta kembali. Dan kau tahu apa akibatnya?" "Tidak, Baurekso. Jangan kau minta kembali perjanjianku itu sebelum aku memiliki seluruh tanah warisan Doro Sastro. Ingat, waktumu cuma hari ini. Hari ini." Kembali wewe gombel tertawa terkekeh, semakin lama semakin menghilang. Dan sosoknya yang berwujud cahaya putih, keperakan pun semakin lama semakin memudar dan menjadi gumpalan asap putih. "Ini anak bapak. Selamat ya, Pak, anak bapak perempuan," kata perawat itu. "Terima kasih," jawab Wibi sambil tersenyum padanya. Wibi begitu terkejut ketika tiba-tiba saja bayi itu membuka mata dan memandang ke arahnya. Aneh, bukannya bayi baru lahir belum bisa melihat, tapi dia benar-benar fokus memandangku, kata Wibi dalam hati. "Mata ketiga, mata itu dimiliki oleh anakku," Wibi bergumam.
Sudah Pak, maaf anak Bapak akan kami bawa ke ruang khusus bayi dulu sambil menunggu ibunya sadar kembali. Segera Wibi meletakkan kembali anaknya ke dalam kereta bayi. Anak itu masih terlelap dan tetap menutup matanya. Apakah itu mata lelembut yang ada dalam tubuh anakku? Bukankah lelembut ular tunggon itu sudah keluar dari perut Ratri? Bahkan sudah binasa saat berkelahi dengan Purekso nenek bongkok. Wibi masih tertegun di depan kereta bayi anaknya. Tetapi perawat itu segera mendorong kereta bayi itu meninggalkan Wibi dan menuju ruangan khusus bayi. Mata ketiga adalah kemampuan supranatural yang dimiliki oleh seorang bayi yang dilahirkan sungsang. Kalimat itu muncul dalam ingatannya. Kalimat yang pernah Wibi baca pada buku primbon milik mendiang ayahnya. Aku mau itu. Perawat itu menunjuk sebuah benda yang terletak di bawah dekat meja. Wibi terbangun dari tidurnya dan memperhatikan benda yang ditunjuk oleh perawat itu. Itu kendil ari-ari. Untuk apa dia menginginkan itu? Tanya Wibi dalam hati. Aku mau itu. Suara berat itu terdengar lagi. Wibi memperhatikan perawat itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Wajahnya terlihat samar-samar, padahal cahaya lampu di ruangan itu cukup terang. Itu ari-ari anakku. Untuk apa kamu minta itu? Aku mau itu. Untuk aku jadikan temanku. Teman? Ada yang tidak wajar dengan permintaanmu itu. Siapa kamu sebenarnya? Tiba-tiba saja perawat itu bergerak, melayang, melewati Wibi dan berdiri di samping meja. Kemudian mengambil kendil berisi ari-ari. Wibi terkejut dibuatnya. Kini terlihat muka rata dan pucat perawat itu. Darah Wibi pun bagai berhenti mengalir saat menatapnya. Tidak, jangan kau bawa ari-ari anakku. Wibi berteriak dan berusaha untuk merebut kembali kendil itu. Tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan dan teriakannya seperti tidak terdengar walaupun oleh dirinya sendiri. Perlahan perawat itu bergerak melayang, pergi melewati Wibi kembali tanpa menoleh sedikit pun sambil membawa kendil berisi ari-ari dalam dekapannya. Jangan! Teriak Wibi kuat-kuat. Kali ini dia bisa mendengar teriakannya sendiri dan terbangun dari tidurnya. Wibi bangun dan duduk termangu. Peluh membasahi kening dan nafasnya terasa memburu. Spontan Wibi menengok ke belakang. Kendil itu masih ada di sana. Siapa perawat itu? Dia menginginkan ari-ari anakku menjadi temannya. Dia menganggap ari-ari itu sebagai makhluk bernyawa seperti dalam kepercayaan Jawa. Ari-ari atau adi ari-ari dipercaya sebagai adik dari bayi yang baru lahir. Yang sebelumnya telah lahir dahulu adalah kakang kawah atau air ketuban yang dianggap sebagai kakak dari jabang bayi. Mungkin dia lelembut lain yang mengikuti anakku, seperti kata Simbo, atau bisa jadi dia kakang kawah yang akan mengajak dan melindungi adi ari-ari dan jabang bayi dari gangguan lelembut itu sendiri. Berita kelahiran anak kedua Ratri telah menyebar ke seluruh kampung. Hari berikutnya para tetangga berdatangan untuk menengok dan memberi ucapan selamat. Hingga hari kelima setelah kelahiran Alit, Mbok Sum belum juga mengunjungi Ratri. Tapi sesuai dengan janjinya, sore itu di rumah belakang, Mbok Sum pun membuatkan bancakan sepasaran bayi untuk Alit. Duk, terdengar suara seseorang yang telah lama dinantikan oleh Ratri. Dia menoleh dan beranjak dari tempat duduknya. Dilihatnya Mbok Sum muncul dari dapur sambil membawa tampah sesajen. Simbo, aku sudah tidak apa-apa. Ini Simbo buatkan sesajen lagi. Dan malam ini akan Simbo selesaikan ritual sesajen ini. Suamimu belum pulang, Duk? Belum, Mbok. Baguslah, kamu di sini dulu, Duk. Simbo akan mengambil anakmu agar tidak menghalangi keinginan Simbo. Setelah itu Simbo akan menyelesaikan urusanmu, kata Simbo dengan nada datar dan berat. Wajah cantik Simbo Sum terlihat begitu dingin dan agak pucat. Matanya menatap tajam ke arah Ratri. Ratri yang masih di bawah pengaruh bunga kantil menatap dengan pandangan kosong dan mengangguk menuruti kata-kata Mbok Sum. Simbo, kenapa Simbo baru jenguk adik sekarang? Ayu juga kangen sama Simbo, kata Ayu sambil tersenyum.
Mbok Sum tidak menghiraukan sapaan Ayu. Dia segera mendekat ke arah Alit. Diperhatikannya tubuh mungil yang terbungkus selimut bayi. Mbok Sum menjulurkan kedua tangannya untuk meraih tubuh Alit. Aku akan segera melenyapkanmu dan mengorbankan ibumu. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang akan menghalangi keinginanku untuk menguasai harta peninggalan Doro Sastro. Tetapi tiba-tiba, mata Alit terbuka lebar dan menatap tajam mata Mbok Sum. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Aku akan melindungi ibuku. Apa? Bayi ini bisa bicara? Mungkin dugaanku benar kalau bayi Ratri mempunyai daya linui. Tapi aku tidak takut, kata Mbok Sum sambil berusaha meraih tubuh bayi itu. Bayi Ratri cukup kuat juga. Aku harus menggunakan mantra Wewe Gombel untuk menghadapinya, kata Mbok Sum dalam hati. Kemudian terlihat mulut Mbok Sum komat kamit berulang kali merapal mantra untuk memanggil bau reksa Wewe Gombel. Tiba-tiba Ayu melihat bayangan putih transparan. Tubuh halus Wewe Gombel telah terikat oleh selendang di belakang tubuh Mbok Sum. Perlahan bayangan putih itu masuk dan menyatu dalam tubuh Mbok Sum. Simbok kenapa? Teriak Ayu merasa khawatir pada keadaan Simbok, tapi Mbok Sum tidak bisa mendengarkan. Proses itu berakhir dengan perubahan Mbok Sum menjadi makhluk setengah lelembut dalam wujud yang sangat mengerikan. Ayu pun terkejut dengan perubahan wujud Mbok Sum yang terlihat seperti nenek bongkok. Mbok Sum mengibaskan tangan kanannya ke arah Ayu. Seketika tubuh Ayu terpental dan terdorong beberapa langkah ke belakang keluar dari pusaran angin. Ayu jatuh bergulung-gulung di lantai dan tidak sadarkan diri. Kini tinggal Mbok Sum dan Alit yang berada di dalam pusaran angin. Mbok Sum kembali mengulurkan kedua tangannya dan berhasil meraih tubuh Alit. Mati kau, sekarang tidak ada lagi yang akan menghalangi keinginanku, kata Mbok Sum dengan suara berat sambil memandangi Alit yang meluncur akan membentur lantai. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul sekelebat bayangan kembar dua orang anak kecil berwarna putih dan kuning, meluncur berusaha menembus pusaran angin. Kedua bayangan kembar itu sempat terpental beberapa kali, tapi tepat satu jengkal sebelum kepala Alit membentur lantai, kedua bayangan kembar itu berhasil menembusnya. Salah satu bayangan berhasil menangkap tubuh Alit dan menggendongnya. Mbok Sum begitu terkejut dengan kehadiran dua bayangan kembar tersebut. Siapa kau? Berani menghalangi rencanaku? Serahkan bayi itu. Cepat serahkan bayi itu. Serahkan bayi itu atau aku lenyapkan tubuhmu. Bayangan kuning tidak memberi reaksi apapun. Dia hanya berusaha untuk melindungi Alit. Secepat kilat, kuku-kuku runcing dari tangan Mbok Sum itu menembus leher bayangan kuning. Terdengar lengkingan menyayat hati dan berpendarlah bayangan kuning menyilaukan mata. Tubuh Alit yang masih dalam gendongannya pun jatuh ke lantai. Sebelum tangan berkuku runcing yang lain segera menangkap bayi itu. Sementara itu Ratri masih duduk termangu di ruang makan. Dia tidak mengetahui kejadian mistis yang sedang menimpa anak keduanya. Dia sedang tertidur dalam posisi duduk di kursi makan saat itu. Hingga dia tersadar ketika sepasang tangan memegang pundak dan mengguncang-guncangnya. Ratri, bangun Rat. Mas, kamu sudah pulang? Iya, baru saja. Kenapa kamu tidur di sini, Rat? Tadi aku lagi ngobrol sama Simbok, terus aku ketiduran. Apa? Simbok menemuimu, Rat? Terus di mana sekarang? Tadi katanya ingin melihat Ali di dalam. Simbok ada di dalam. Dan bau bunga kantil ini. Ada apa, Mas? Apa Simbok masih di dalam kamar, Rat? Serta-merta mereka berdua menuju ke kamar. Ratri berusaha membuka pintu kamar, tetapi tidak bisa. Sepertinya seperti dikunci dari dalam oleh Mbok Sum. Itu seperti nenek bongkok, Mas. Lelembut yang akan meminta korban nyawa. Terus di mana Mbok Sum? Apa Simbok telah berubah wujud? Suara Ratri bergetar ketika melihat makhluk itu. Sepertinya begitu, Rat. Bau busuk dan anyir darah keluar dari seluruh kulit tubuh makhluk itu, membuat Alit merasa tidak nyaman dalam gendongannya.
Dua taring dan kuku-kuku runcingnya siap untuk mencapik-capik tubuh Alit. Alit berusaha meronta sekuat tenaga dan menangis keras. Tapi dia benar-benar tidak berdaya dalam cengkraman tangan makhluk itu. "Simbo, jangan lukai Alit, Mbok." Ayo, kamu kenapa, Nak?" "Ratri, seperti janji Simbo, malam ini akan Simbo tuntaskan semua. Setelah membunuh anak keduamu ini, kamu dan Ayu akan aku jadikan tumbal untuk Wewe Gombel, bau rekso penghuni pohon asem tua itu." "Jangan, Mbok. Jangan ambil anakku, Mbok." Wibi tertegun menyaksikan kejadian mistis di depan matanya. Bau rekso Wewe Gombel yang merasuki tubuh Mbok Sum mengakibatkan tubuhnya bertransformasi menjadi nenek bongkok, makhluk setengah lelembut dalam wujud yang sangat mengerikan. Mas Wibi, aku takut terjadi sesuatu pada Alit, Mas. Mungkin ini salahku. Kenapa tidak menuruti kata-kata Simbo untuk memberikan sesajen pada bau rekso Wewe Gombel?" "Tidak, Rat, ini bukan salahmu, tapi salah Simbo sendiri. Dia sebelumnya sudah terikat perjanjian dengan bau rekso Wewe Gombel dengan cara mengorbankan satu persatu keluarga Ndoro Sastro menjadi tumbalnya." Wibi berpikir keras untuk menghadapi kejadian ini. Bagaimana dia akan melawan makhluk setengah lelembut yang bersemayam dalam tubuh Mbok Sum, sekaligus menyelamatkan Alit yang berada dalam cengkraman makhluk tersebut. "Alit, anakku, bangunlah, Nak. Ini ibu dan ayah akan segera menolongmu." Terjalin ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Alit menangkap getar-getar halus yang terpancar dari hati melalui mata Ratri. "Ibu." Ratri mendengar namanya disebut lirih. Suara itu menggema di rongga kepalanya. "Bangunlah, Alit, anakku, bangun, Nak." Mbok Sum merasakan getaran aura tubuh Alit semakin menguat. "Hentikan, Ratri, atau aku akan robek-robek tubuh anakmu." Sementara itu Wibi mencari sapu lidi yang sering digunakan untuk membersihkan kasur. Sapu lidi itu merupakan salah satu alat untuk mengusir lelembut. Begitu tertulis dalam buku primbon. Berbekal alat itu Wibi mencoba menghadapi Mbok Sum, makhluk setengah lelembut tersebut. "Jangan!" teriak Wibi sambil mengacungkan sapu lidinya. Mbok Sum menghentikan tindakannya. Diperhatikannya apa yang dibawa Wibi. Perlahan Mbok Sum melangkah mundur, seperti ada yang membuatnya takut. Sungguh di luar dugaan Wibi, makhluk yang bersemayam dalam tubuh Mbok Sum menjerit kesakitan hingga mengendorkan cengkramannya pada tubuh Alit. Alit dapat sedikit bernafas dan mengembalikan kemampuan supranaturalnya. Wibi melihat di tengah-tengah dahi Alit muncul bulatan seperti mata yang berkilat, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Mata ketiga, benarkah apa yang sedang kulihat? Ini seperti waktu di rumah sakit dulu. Bulatan di dahi Alit itu seperti apa yang pernah aku lihat setelah Alit dilahirkan. Bedanya sekarang bulatan itu memancarkan cahaya. Mungkin di situ letak kekuatan supranatural anakku, kata Wibi. Tiba-tiba datang dua bayangan anak kembar menyerang Mbok Sum. Kedua bayangan anak kembar itu terlihat menghentikan serangannya sambil mencari celah kelemahan makhluk setengah lelembut itu. Mereka mengambil posisi berhadapan dengan Mbok Sum. Tetapi Mbok Sum yang telah dirasuki bau rekso ternyata mempunyai kekuatan yang lebih besar dari mereka. Mbok Sum menjulurkan kedua tangannya, menangkap bola api itu. Di tangan Mbok Sum, bola api tersebut membesar dan keluar pancaran-pancaran lidah api yang begitu banyak. Mbok Sum pun mengeliat menahan serangan itu. Untuk beberapa saat lamanya, belum ada tanda-tanda kalau makhluk itu dapat dilumpuhkan. "Siapa sebenarnya kedua bayangan itu, anakku?" tanya Ratri dalam hati. "Mereka itu saudaraku, Ibu. Merekalah yang menyertai kelahiranku di dunia ini. Kakakku, Kakang Kawah, dan adikku, Adi Ari-Ari." Terdengar jawaban menggema di kepala Ratri. Sepertinya makhluk setengah lelembut itu terlalu tangguh untuk kedua saudara Alit, kata Wibi ketika memperhatikan bara api itu semakin memudar warnanya. Bara api itu kemudian terlihat mulai retak-retak dan keluar pancaran cahaya putih keperakan dari rekatan tersebut. "Takkan kubiarkan kau melukai Alit dan ibuku," kata Ayu dengan suara mendesis. "Jangan harap kau dapat menghalangiku.
Ratri adalah milikku, kata Mbok Sum dengan suara berat. Ayu melayang turun kembali, tetapi kaki itu tetap tidak menyentuh lantai. Tubuh mereka berbenturan, tapi kali ini Ayu berhasil memegang kedua tangan Mbok Sum dengan kuat. Terjadi tarik-menarik di antara keduanya. Mbok Sum berusaha menggigit Ayu, tetapi sepasang taring itu tidak mampu menembus selubung cahaya yang menyelimuti Ayu. Mbok Sum mengeliat, tubuhnya meregang dan perlahan-lahan terangkat ke atas. Terdengar erangan panjang dari mulut makhluk setengah lelembut itu. Ayu segera melepaskan pegangannya pada kedua tangan Mbok Sum. Mbok Sum semakin mengeliat dan kedua tangannya bergerak tak beraturan. Sejurus kemudian terlihat perut Mbok Sum robek diiringi erangan panjang menyayat hati, menyemburkan darah merah kecoklatan dari luka robek itu. Kemudian keluarlah bayangan kuning sambil membawa selendang pendek berwarna putih. Tubuh setengah lelembut Mbok Sum kehilangan kekuatannya setelah selendang itu lepas dari tubuhnya. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang dan jatuh terlentang tak berdaya di atas lantai kamar. Tubuh Mbok Sum berpendar mengeluarkan cahaya putih keperakan. Cahaya itu menyeret keluar tubuh bayangan nenek bongkok dari tubuh Mbok Sum. Mbok Sum kembali dalam bentuk tubuh aslinya, sedangkan tubuh bayangan nenek bongkok perlahan-lahan berubah menjadi tubuh halus Borekso Wewe Gombel. Mbok Sum, kau telah gagal memenuhi perjanjian ketigamu. Aku ambil kembali kehidupan abadi dari ragamu, dan kau akan mengabdi selamanya padaku, kata Borekso Wewe Gombel sambil terkekeh-kekeh. Tubuh halus Wewe Gombel perlahan-lahan memudar dan menjadi segumpal cahaya putih. Tubuh Mbok Sum telah kembali dalam bentuk aslinya, muda dan cantik, tetapi ada luka robek di bagian perutnya. Kemudian perlahan-lahan seperti ada yang menyedot seluruh cairan tubuhnya. Tubuh Mbok Sum menyusut dari arah kaki menuju kepala, hingga tinggal tulang berbalut kulit saja. Tubuh itu semakin kering dan menjadi terlihat sangat tua. Mbok Sum menemui ajalnya setelah selendang putih bakti perjanjian ketiganya dengan Borekso Wewe Gombel dicabut dari tubuhnya. Selendang putih yang dibawa Ayu itu perlahan melapuk menjadi debu bertiup angin, dan Ayu jatuh terkulai di lantai kamar bersamaan dengan keluarnya dua cahaya putih dan kuning dari tubuhnya. Kedua cahaya itu melesat cepat ke arah alit dan masuk ke dalam dahinya. Sejenak terlihat kembali oleh Wibi, bulatan berkilat menyilaukan di tengah dahi alit. Alit bisa berkomunikasi dengan kembaran gaibnya, yang berarti dia juga bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau lelembut lainnya. Wibi diam sejenak. Terus, Alit akan diikuti oleh lelembut sepanjang hidupnya, seperti kata Simbo. Mengapa begitu, Mas? Apa itu kecerobohan kita dulu karena melanggar pantangan leluhur? Aku tidak tahu, Rat. Ini masih menjadi misteri bagiku. Tapi yang penting berakhir sudah perjanjian ketiga Mbok Sum dengan Borekso Wewe Gombel. Iya, Mas, berakhir pula tradisi pancakan dan sesajen di keluarga kita ini. Kalau kamu mau melanjutkan pancakannya juga nggak apa-apa, Rit, kata Wibi sambil tersenyum. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Gusti Allah atas limpahan berkah dan rahmatnya. Kalau sesajennya, tanya Ratri sedikit gemetar saat menyebut kata sesajen. Dengan bunga kantil juga, kamu mau seperti Simbo, Rat. Wibi menatap dalam-dalam bola mata Ratri. Ratri hanya menggeleng dan tersenyum manis. Dia kemudian memeluk erat Alit yang berada dalam gendongannya. Alit adalah bayi sungsang dalam keluarga Wibi dan Ratri. Karenanya dia memiliki energi yang lebih besar dari bayi yang dilahirkan normal. Dalam perjalanan kehidupannya, Alit ibarat matahari yang akan menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk gaib atau lelembut yang ada di sekitarnya. Mereka berusaha untuk mendekati Alit karena mempunyai maksud dan tujuan tertentu, atau hanya sekedar mendekat untuk dijadikan teman. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.